Oke, pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ya ada aplikasi yang rasanya enak banget dipakai, mulus, intuitif, sementara aplikasi lain malah bikin pusing dan emosi? Nah, hari ini kita akan coba bongkar rahasianya. Coba deh, ingat-ingat lagi, aplikasi favorit kalian. Aplikasi yang seolah-olah ngerti banget apa yang kita mau, semua tombolnya ada di tempat yang pas. Nggak pakai mikir, semuanya terasa klik aja gitu. Ternyata sihir itu sama sekali bukan sihir. Itu semua direncanain. Itu hasil dari sebuah proses yang sengaja banget dibuat, yang fokusnya cuma satu, ke kita, penggunanya. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Jadi untuk ngerti rahasianya, kita harus bisa bedain dulu dua hal yang sering banget ketukar. Tampilan versus rasa. Sederhananya, apa yang kita lihat di layar dan apa yang kita rasakan pas menggunakannya. Keduanya beda, tapi nggak bisa dipisahin kalau mau bikin aplikasi yang juara. Pasti kita semua pernah ngerasain kan? Buka aplikasi, malah bingung mau klik yang mana. Menunya di mana-mana, fiturnya kebanyakan, atau yang paling nyebelin, nunggu loadingnya lama banget. Nah, itu semua adalah gejala dari desain yang kurang oke. Nah, ini dia biang keladinya. Kita mulai dari yang paling gede dulu. User Experience, atau biasa disingkat UX. UX ini bukan soal warna atau tombol ya, tapi soal seluruh perjalanan kita pas pakai produk itu. Apakah alurnya masuk akal? Apakah kita bisa mencapai tujuan kita dengan gampang? Dan yang terpenting, setelah selesai, kita merasa puas atau malah frustrasi. Itulah intinya UX, soal rasa yang ditinggalkan. Oke, kalau tadi UX itu soal rasanya, sekarang kita bahas User Interface atau UI. Nah, ini bagian yang kelihatan sama mata dan bisa kita sentuh. Tata letak di layar, bentuk tombolnya, jenis hurufnya, pilihan warnanya. UI itu jembatan visual yang bikin kita bisa berinteraksi sama si produk. Gini deh, biar gampang. Bayangin UX itu kayak mesin mobil. Suspensinya, setirnya, gimana rasanya pas kita nyetir. Nyaman, gampang. Nah, UI itu baru deh cap mobilnya, bentuk bodinya, desain dashboardnya. Keren kan kelihatannya? Tapi kalau nyetirnya susah dan nggak nyaman, ya percuma. UI yang bagus nggak akan bisa nyelamatin UI yang jelek. Oke, jadi kita udah tahu nih butuh UX yang keren. Tapi kan, bikin produk itu bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Gimana caranya biar cepat? Ternyata ada loh caranya. Jawabannya adalah design sprint. Ini tuh sebuah metode super terstruktur buat mecahin masalah gede dan ngetes ide baru. Dan cuma butuh waktu seminggu kerja. Beneran, 5 hari aja. Prosesnya itu kagak resep masak super cepat. Hari Senin, tim ngumpul, nentuin masalah utamanya apa. Selasa, semua orang bebas coret-coret ide solusi. Hari Rabu, voting. Pilih ide mana yang paling oke buat dicoba. Kamis, ide yang terpilih tadi dibikin jadi prototipe, semacam versi coba-coba gitu. Dan puncaknya, Jumat, prototipenya dites langsung ke pengguna beneran. Kebayang nggak? Dari masalah jadi solusi yang udah diuji cuma dalam seminggu kerja. Gila efisien banget. Nah, tadi kan kita sebut-sebut soal prototipe di hari Kamis. Apaan sih itu? Jadi ini adalah cara kita bikin ide yang tadinya cuma di kepala, jadi sesuatu yang bisa dipegang dan dirasain langsung sama orang lain. Penting banget nih buat dicatat, prototipe itu bukan produk yang udah jadi. Tujuannya cuma satu, belajar. Kita mau tahu ide kita ini beneran bagus atau enggak, tapi dengan cara yang paling cepat dan murah. Sebelum kita ngabisin duit dan waktu buat coding. Dan seringnya mulainya ya sesimpel ini, cuma pulpen sama kertas. Goresan kasar aja. Tujuannya, biar semua ide-ide liar bisa keluar dulu tanpa mikirin harus kelihatan bagus atau jelek. Cepat, murah, dan semua orang bisa ikutan. Nah, dari coretan tadi, naik level dikit. Kita bikin versi digitalnya, namanya wireframe. Ini tuh kayak cetak biru atau blueprintnya aplikasi. Isinya cuma kotak-kotak dan garis, fokusnya ke tata letak dan alur, belum ada warna-warnian sama sekali. Dan ini dia, versi final dari prototype, namanya High Fidelity. Yang ini udah kelihatan cakep banget, udah ada warnanya, ikonnya, bahkan bisa diklik-klik seolah-olah ini aplikasi beneran. Nah, inilah yang kita kasih ke pengguna pas sesi testing buat dapat masukan yang paling akurat. Nah, ini sering banget ketukar. Prototipe itu beda sama MVP atau Minimum Viable Product. Gampangnya gini, prototipe itu kita nanya, ide ini oke gak sih? Tujuannya buat belajar di internal. Kalau MVP kita udah yakin sama idenya, terus kita bikin versi paling simpelnya. Kita lempar ke pasar sambil bilang, nih produk kami, mau beli nggak? Jadi yang satu buat ngetes ide, yang satu buat ngetes pasar. Beda banget kan? Oke, kita udah ngobrolin UI, UX, design sprint, prototype,
Banyak banget ya. Tapi sebenarnya, semua itu punya satu benang merah. Satu prinsip paling dasar yang nggak boleh dilupain sama sekali. Aturan mainnya tuh sebenarnya nggak ribet kok. Bikin simple, jangan bikin pusing. Bikin konsisten, biar orang nggak bingung tiap muka halaman baru. Bikin semuanya jelas dan kelihatan. Kasih tanda kalau aksi mereka berhasil. Tapi, dari semua itu, yang paling-paling penting adalah yang terakhir. Fokusnya ke pengguna. Selalu tanya, apa yang pengguna butuhkan, bukan teknologi apa yang lagi keren. Steve Jobs pernah bilang, dan ini ngena banget, desain itu bukan cuma soal tampilan dan rasa. Desain itu soal cara kerjanya. Mau secakep apapun tampilannya, kalau susah dipakai, kalau bikin frustrasi, ya berarti desainnya gagal. Titik. Nah, jadi sekarang saya mau kasih tantangan kecil buat kalian. Lain kali pas lagi buka aplikasi favorit, coba deh berhenti sebentar. Jangan cuma dipakai. Coba perhatiin dan tanya ke diri sendiri. Kenapa ya ini enak banget dipakainya? Tombol ini kenapa ditaruh di sini ya? Nanti kalian bakal sadar, sihir itu ada di mana-mana. Dan semuanya ada alasannya.